6 tahun LDR tuh nggak gampang loh guys. Halo semuanya, selamat datang di Makotop bersama saya Rehan Manitra. Hari ini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar pengalaman saya kuliah kedokteran di UGM. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Banyak banget dan mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan cepat tapi tetap detail dan akurat. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang nggak kejawab karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip juga ya, tapi mudah-mudahan sih tetap akan terjawab juga. Dan hari ini saya akan ditemani oleh seorang moderator. Siapakah dia? Dengarkan aja suaranya ya. Kita langsung mulai. Yuk. Kak, kosnya gimana? Oke, langsung bahas kos nih. Jadi saya masuk kedokteran UGM di Jogja. Tahun pertama itu asrama dulu. Jadi asrama dulu sama beberapa teman di angkatan saya karena saya itu program internasional ya, atau IUP International Graduate Program, dan waktu itu kita wajib untuk asrama setahun. Setelah itu tahun kedua saya keluar ngontrak bareng 7 teman saya selama kayaknya 3-4 tahun. Habis itu pindah ke kontrakan lain sama 4 teman saya. Jadi saya nggak ngekos selama di Jogja. Temennya laki apa perempuan, Kak? Teman saya laki-laki semua kok. Daftar UGM dulu lewat jalur apa, Dok? Dan pilihan jurusannya apa saja? Oke, saya dulu daftar UGM lewat IUP International Undergraduate Program, jadi program internasional. Dan Fakultas Kedokteran sendiri sekarang sudah berubah namanya jadi FKKMK, jadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Jadi dalam satu fakultas ada 3 prodi atau program studi, ada prodi pendidikan dokter, prodi ilmu keperawatan, dan juga gizi kesehatan. Dan saya ambil di pendidikan dokter jalur internasional. Ada 2 jalur untuk pendidikan dokter, reguler dan internasional, seperti itu. Kak, dulu ikutan CIMSA ya? Sko apa? Ya, jadi saya waktu kuliah aktif di CIMSA, yaitu organisasi kemahasiswaan kedokteran di Indonesia. Itu singkatan dari Center for Indonesian Medical Student Activities. Dan di situ ada banyak divisi-divisinya yang disebut SCO, Standing Committee On. Saya aktif di yang namanya SCORA, Standing Committee on Reproductive Health Including AIDS. Jadi di situ divisi yang fokusnya khusus ke reproduksi, kesehatan reproduksi dan juga HIV/AIDS. Kita buat banyak kegiatan-kegiatan, kampanye, proyek, edukasi, kerjasama dengan LSM atau lembaga-lembaga lainnya. Dan fun fact, saya juga sempat menjabat jadi wakil pengurus nasional juga selama setahun, kalau nggak salah pas tahun 2015. Apa yang membuat kakak memilih untuk melanjutkan pendidikan di UGM? Oke, jadi sebenarnya saya baru memutuskan untuk kuliah kedokteran itu pas SMA kelas 3 semester terakhir. Jadi sebenarnya saya awalnya bingung mau lanjut ke kuliah di mana, saya mencari-cari dan akhirnya menyadari bahwa saya tuh punya interest yang besar tentang cara kerja otak manusia dan pikiran manusia. Saya selalu penasaran dan pengen tahu lebih gitu. Dan saya sempat kepikiran untuk ambil jurusan neuroscience, tapi kebetulan saat itu kayaknya belum ada. Jadi opsi saya mungkin ambil dari jalur kedokteran atau lewat psikologi, kemudian lanjut sekolah neuroscience. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil lewat jalur kedokteran biar bisa belajar tubuh manusia secara keseluruhan, cara kerja otak manusia, dan kaitannya dengan organ-organ tubuh yang lainnya dan sebagainya. Gitu. Dan mudah-mudahan setelah ini saya bisa lanjut ambil studi lagi untuk mendalami neuroscience lagi ya secara spesifik. Dan di UGM-nya sendiri karena saya ingin mencari suasana baru sebenarnya, ingin belajar mandiri juga, jauh dari orang tua. Dan saya ingat banget waktu itu saya jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Fakultas Kedokteran UGM. Saya sempat duduk di salah satu bangkunya, waktu itu sepi, nggak ada orang, dan benar-benar menikmati sepoi angin, sepoi-sepoi, nikmati suasana yang tenang, yang sejuk. Dan itu langsung, entah kenapa waktu itu saya menyadari bahwa ya ini saya harus kuliah di sini nih, kayaknya ada sesuatu yang memanggil lah, kayaknya kayak gitu sih, guys. Menurut dokter, apa sih keuntungan yang gak didapetin anak FK kampus lain pas kuliah di UGM? Ya tentunya sih saya nggak bisa membandingkan atau menilai karena saya cuma kuliah di UGM, saya nggak kuliah di fakultas kedokteran lain. Jadi saya mungkin bisa memberikan testimoni kuliah di UGM aja. Tapi kalau yang saya rasa sih sebenarnya kampusnya sih, lingkungan atau environmentnya sangat-sangat nyaman untuk belajar, untuk sekolah ya. Kita bisa tenang saat belajar, suasana itu kayaknya tuh adem-adem gitu. Dan di Jogja sendiri sih sebenarnya jadi salah satu daya tariknya ya. Masyarakat Jogja itu ramah-ramah banget, baik-baik banget, dan daerahnya juga enak banget lah pokoknya. Belajarnya lama nggak? Belajar apa nih? Sekolahnya atau saya belajar sehari-harinya kayak gimana? Sekolah kedokteran
sekitar 5,5 sampai 6 tahun. Itu kalau 6 tahun udah termasuk sama jeda-jeda antar stase ya, biasanya pas udah koas. Dan rata-rata sih di seluruh Indonesia sekitar segitu ya untuk sekolah kedokteran, 5,5 sampai 6 tahun lah standarnya. Dok, bagaimana time management ala dokter dan metode belajar efektif selama kuliah? Nah ini nih, time managementnya sebenarnya saya sempet atau cukup lama ya, ada periode yang agak amburadul atau agak kacau time managementnya, karena apalagi pas masa-masa aktif di kepanitiaan, aktif di organisasi, bahkan saya ikut lebih dari satu organisasi, menjabat di beberapa organisasi sekaligus. Akhirnya ya bisa dibilang pelajaran saya sempat terbengkalai juga. Jadi kalau untuk time management sih ini saya memberikan advice belajar dari pengalaman saya. Usahakan untuk buat jadwal yang jelas, buat agenda harian, apa yang harus kalian lakukan pada hari itu, sempatkan waktu untuk kalian belajar, sempatkan waktu untuk berorganisasi, sempatkan waktu untuk bermain. Jadi cari keseimbangan gitu sih menurut saya. Jadi harus pinter-pinter mengatur waktu sih dari awal, sejak masuk pertama kali, biar terbiasa. Kalau di kuliah kedokteran itu, spesialis itu kita yang menentukan ya? Atau ditentukan? Oke, jadi kalau fakultas kedokteran itu lulus menjadi dokter umum, dan setelah itu kita baru bisa lanjut ke sekolah spesialis. Nah itu kita sendiri yang milih. Tapi kalau misalkan nantinya teman-teman dibayarin sekolah sama rumah sakit tempat kalian kerja, atau kalian gabung ke TNI atau ke kepolisian dan dibayarin juga sekolahnya oleh lembaga-lembaga itu, bisa jadi itu akan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan sedang memerlukan dokter spesialis penyakit dalam misalkan, nanti yang buka lowongan itu ya kalian bisa milih untuk mengambilnya atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan kalian bayar sendiri untuk spesialis itu kalian bisa pilih bebas mau spesialis apa aja. Kesulitan dalam beradaptasi nggak Kak waktu awal-awal kuliah di UGM? Untungnya sih kalau saya sendiri nggak terlalu kesulitan ya untuk adaptasi. Awal-awal sih pasti untuk semua orang, terutama kalau yang merantau, pasti akan menemukan banyak-banyak rintangan. Awal-awal mungkin akan ada shock karena mungkin beda suasananya, orang-orangnya baru semua. Jadi dari segi situnya sih ya butuh penyesuaian, tapi nggak terlalu sulit sih dan nggak terlalu lama. Untungnya banyak teman-teman saya yang anak rantauan juga, jadi kita bareng-bareng sih, bergerak bareng-bareng lah, jadinya fun-fun aja sih awal-awal. Apa yang harus disiapkan untuk maba kedokteran? Maba itu mahasiswa baru ya. Ini bukan untuk ospek ya. Jadi untuk seorang mahasiswa baru kedokteran, kalau menurut saya mentalitas sebagai calon dokter, profesi dokter itu sendiri akan melekat sampai seumur hidup. Oke, jadi bukan hanya sebuah pekerjaan tapi sebuah way of life sebetulnya. Jadi mentalitasnya mempersiapkan diri bahwa kalian sudah siap atau belum untuk menjadi seorang dokter, kalian siap untuk melewati segala macam obstacle atau rintangan yang akan kalian temukan atau enggak. Ya, jadi mentalitasnya dulu sih, nggak perlu khawatir dengan nanti nilai, nanti ini, tapi kalian pokoknya siapkan diri dulu lah bahwa ya saya siap gitu. Pernah nggak tidur di sekre kampus? Biasanya kalau misalkan di kampus, setiap kampus kan ada tempat-tempat biasa buat ngumpul atau rapat, sekre gitu kan. Saya nggak pernah tidur di sana, tiduran nggak pernah, apalagi nginep. Karena lagian juga di kampus ada jam malam, jadi saya pernah rapat sampai malam, jam 12 atau jam 1 waktu itu ya. Cuman diusir sama security-nya setelah itu, kita disuruh pulang bubar, jadi ya nggak mungkin juga nginep sih. Kejadian yang nggak terlupakan pas ospek apa dok? Banyak banget nih kayaknya pas ospek yang nggak bisa dilupain karena berkesan banget. Salah satunya yang agak cukup lucu juga, sehari pertama saya ospek, saya ditegur karena rambutnya kepanjangan katanya. Padahal menurut saya sih biasa aja ya. Tapi masalahnya hari pertama ospek itu sampai malam. Jadi kita harus berkegiatan sampai malam. Selesai ospek kita masih harus ngerjain apalah sama teman-teman kelompok. Akhirnya tuh udah larut malam banget. Saya ingat harus potong rambut. Sementara semua tempat cukur udah tutup semua. Saya udah cari kemana-mana, akhirnya terpaksa saya minta tolong teman kelompok ospek saya buat motong rambut sebisanya aja, ala-ala. Motong akhirnya berantakan, panik banget sih, padahal emang sebenarnya nggak perlu panik juga sih. Cuman ya panik seorang maba udah ditegur sama seniornya, terus harus gimana nih? Siapa yang motong? Cowok kok. Hal yang paling nggak bisa dilupain selama di Jogja? Banyak banget hal yang berkesan selama di Jogja, bukan cuma pas kuliahnya doang, tapi hidup di Jogja itu sendiri. Kalau menurut saya sih, kota Jogja secara keseluruhan itu menyimpan banyak kenangan indah guys. Saya juga sering disamperin juga sama Ishan waktu di Jogja, ingat kan waktu jalan-jalan, naik motor, kita keliling-keliling naik motor, itu seru banget. Terus
Kita pas lagi jalan-jalan pernah dijamret juga guys. Kita pernah abis belanja baju itu seru banget. Terus abis itu mampir di daerah Pandega nih guys, daerah Pandega. Hati-hati. Kita pernah parkir motor mau beli apa sih minuman. Kita cuma tinggal 2 menit. Terus pas balik ke motor, belanjaan kita udah hilang di tempat motornya. Wah gila sih itu. Sialan, itu kenangan nggak bisa kita lupain sih sebenarnya. Kalau nggak ada ilmu dasar bakal susah ngimbangin proses kuliah nggak kak? Dan biayanya gimana? Oke, mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Ilmu dasar mungkin yang dimaksud ilmu dari SMA kali ya. Fondasi menurut saya itu cukup malah penting-penting banget ya. Melihat teman-teman yang SMA-nya itu fondasinya kuat, mereka ilmu dari segi sainsnya itu kuat, itu sangat terpakai saat kuliah. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian rasa selama SMA kalian tidak cukup kuat fondasinya, masih bisa mengejar saat kuliah kok, tenang aja. Apa suka duka kuliah dan di UGM? Hidup di Jogjanya enak, nyaman, makanannya banyak dan murah. Terus teman-temannya dari mana-mana. Benar-benar Jogja kan kota pelajar, hampir semua provinsi ada dan lumayan seru sih. Kalau dukanya jauh sih kayaknya. Jauh dari siapa? Jauh sih dari keluarga, dari Ishan. 6 tahun LDR tuh nggak gampang loh guys. Seberapa penting IPK buat kakak? Oke, IPK itu penting, tapi bukan segalanya. Karena pada akhirnya sebagai dokter, nggak ada kan pasien yang akan nanya, dok, IPK-nya berapa dok? Kalau IPK-nya rendah, saya nggak mau periksa. Kan nggak ada ya kayaknya, kecuali nyebelin gitu pasiennya. Yang dilihat dari pasien itu adalah kemampuan komunikasi dokternya, interpersonal skills-nya, empatinya, itu hal-hal itu yang dilihat, dan itu yang harus kalian asah saat kuliah kedokteran. Jadi tidak hanya IPK yang difokuskan, tapi juga skill-skill lainnya yang kalian bisa dapetin. Dulu pas kuliah pernah ngerasain betapa jauhnya parkiran mobil anak FK dari lapangan GSP sampai kampus. Sampai kampus, iya. Jadi waktu 2012 saya masuk kuliah itu motor masih boleh parkir di dalam kampus, tapi beberapa tahun kemudian diubah jadi mobil harus parkir di GSP, motor parkir di kantong parkir. Tapi berhubung saya naik motor selama kuliah, jadi ya nggak terlalu merasakan. Tapi buat teman-teman saya yang bawa mobil tuh kelihatan kok mereka harus datangnya lebih pagi dari biasanya, atau kadang kalau telat mereka ngos-ngosan lari, terus pas sampai kampus tuh udah kelihatan keringatnya gitu loh. Apa sih prinsip yang harus dipertahanin ketika kuliah kedokteran UGM? Don't give up. Kalau menurut saya sih, itu nomor 1. Yang paling penting adalah kalian tekun. Kalian tidak perlu pinter luar biasa atau jenius luar biasa, tapi kalian penting niat, tekun, konsisten. Nah itu. Dan fokus. Itu sih prinsipnya. Jadi jangan cepet goyah, jangan cepet minder, jangan cepet stres kalau misalkan kalian nggak mendapatkan hasil yang sesuai, nilai yang sesuai, atau teman-teman kalian kelihatannya lebih pinter dari kalian. Nggak, yang penting kalian tetap fokus pada track kalian masing-masing dan lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Ganteng banget. Loh? Gimana kesan pertama kali praktek pakai kadaver? Deg-degan atau takut gak kak? Ya, jadi saya ingat banget waktu semester pertama baru masuk, kita pelajaran anatomi pertama kali masuk ke ruang kadaver. Wah gila itu, baunya gak akan hilang. Jadi formalinnya itu yang menyengat banget, dan semua dari kita itu deg-degan banget dan takut gitu loh mau masuk. Tapi lama-lama sih terbiasa juga kok. Semuanya terbiasa pada akhirnya. Tapi awal sih deg-degan. Perasaan pertama kali masuk ke kedokteran UGM dan bagaimana adaptasinya? Perasaan saya tegang, deg-degan, tapi juga seneng dan puas. Karena saya betul-betul maksa ya buat sekolah di UGM. Bahkan waktu itu saya kasih tahu guru saya, Bu, saya mau sekolah di FK UGM. Dan guru saya baik sebenarnya, niatannya mungkin mau ngasih saya opsi lain. Oh bagus, tapi mungkin ada alternatif fakultas lain atau mungkin universitas lain kali, ada nggak? Tapi saya bilang tetap nggak, saya pengennya UGM. Akhirnya ya udah optimis, makanya saya begitu pengen masuk UGM, akhirnya alhamdulillah keterima dan puas banget rasanya. Dok, gimana sih cara masuk FK UGM? Karena adekku ngebet banget masuk UGM. Please dijawab ya dok, makasih. Caps lock. Oke, ya kalian harus mempersiapkan bukan hanya dari pelajaran atau nilai-nilai, tapi persyaratan-persyaratan lainnya juga. Misalnya kalian masuk UGM, kalian mulai pantau jauh-jauh hari apa saja administrasi yang harus kalian siapkan, jalur-jalur apa aja yang buka, misalkan hanya lewat SBMPTN, SNMPTN, apa sih istilahnya sekarang, atau lewat ada jalur undangan atau tertulis, atau ada ujian mandiri atau enggak, atau seperti saya jalur internasional. Kalau kalian pengen internasional, zaman saya ada 2 gelombang, sekarang mungkin ada lebih ya. Jadi kalian cari tanggalnya, tanggal berapa, apa aja yang harus disiapkan, jadi kalian nggak keteteran mendekati hari H. Apalagi kalau kalian hanya fokusnya FK UGM, ya itu harus lebih-lebih lagi. Belajar pastinya dong, tapi juga nyiapin perintilan-perintilannya juga tuh penting banget. Mudah-mudahan keterima ya. Why UGM kak? Hehehe.
Why not? Wes, enggak. Jadi jadi itu saya emang benar-benar ya seperti cerita tadi saya bilang waktu saya jalan-jalan ke Jogja ke kampus FKUGM rasa nyaman dan this is for me. Dan mungkin karena ini fun fact juga kakek saya dari mama alumni UGM juga. Beliau asal dari Padang terus merantau ke Jogja kuliah di UGM dan bahkan ketemu sama nenek saya juga di Jogja. Sama-sama orang Padang tapi ketemunya di Jogja dan itu saya dengar cerita-cerita masa lalunya dan menyenangkan banget sih. Mungkin itu jadi salah satu faktor karena saya milih UGM sih. Gitu. Apa memang sesulit yang dibilang orang-orang Kak pelajarannya sama biayanya sangat gede Kak? Ya tentunya kalau kedokteran pasti teman-teman tahu itu sulit ya, maksudnya proses pendidikannya. Tapi lagi-lagi kalau menurut saya asalkan kalian tekun, kalian bergerak bersama-sama teman-teman itu penting banget nih. Sebisa mungkin jangan bergerak sendiri. Jadi harus melibatkan atau kerjasama dengan teman-teman kelompok atau yang lainnya harus cukup sosial. Biar nanti kalau misalnya kalian menghadapi sesuatu, kalian bisa dibantu dan sebaliknya kalian bisa membantu teman kalian yang sedang kesulitan gitu. Jadi unsur itu sih yang penting banget. Itu akan melekat sampai lulus jadi dokter nanti. Networkingnya atau teman sejawat yang akan kalian bawa sampai nanti pas jadi spesialis dan sebagainya. Jadi bergerak bareng-bareng itu akan sangat mempermudah proses kuliahnya sih. Halo Kak, aku FKUGM juga. Tips supaya Halo. dapat IPK bagus dong, sensor nama ya. Dulu baca HSC dan sempat ngalamin makeup test juga nggak? Rasanya down banget lihat teman-teman pintar tapi kita sering makeup terus. Ya jadi ini buat yang belum tahu makeup test itu semacam remedial. Kita sistem blok, jadi akhir setiap blok itu ada ujian di komputer pilihan ganda, nanti langsung keluar nilainya, nanti nilainya digabung sama nilai-nilai lainnya menjadi sebuah IPK. Nah itu deg-degan banget sih karena langsung keluar hasilnya kan, langsung kita biasanya banding-bandingin sama teman-teman kiri kanan, lu dapat berapa, dan biasanya kalau kita dapat nilai jelek ya biasanya langsung ya kita tutupin atau langsung cabut. Tapi jangan berkecil hati, jangan khawatir kalau kalian dapat nilai jelek. Itu bukan akhir di segalanya. Saya juga langganan makeup test malah udah hafal banget, tapi it's okay. Itu maksudnya kalian punya kesempatan untuk perbaiki nilai. Itu bukan sesuatu aib atau sesuatu yang harusnya kalian malu atau gimana, enggak. Biarin aja, itu proses kok. Dan sebaik mungkin lah kalian cari referensi sumber belajar dari mana-mana atau minta bantuan temen kalau perlu. Jangan malu, balik lagi kerjasama, jangan malu untuk bergerak sendiri tapi libatkan teman kalian, belajar bareng-bareng lah atau tanya sesuatu yang kalian belum ngerti. Itu bisa sangat membantu gitu sih kalau pengalaman saya. Suka keangkringan nggak Kak? Suka kadang-kadang angkringan. Suka. Apakah Kakak kuliah di UGM jalur beasiswa? Enggak, saya enggak jalur beasiswa, tapi banyak beasiswa yang buka kok untuk teman-teman yang mau ambil. Dok, pernah nggak ada di fase stres sama tugas kuliah atau enjoy aja? Secara kan katanya kuliah kedokteran itu susah. Iya, pastinya ada masa-masa stres. Beberapa kali malah beberapa periode stres sempat terpuruk juga. Tapi ya itu akhirnya pada saat itu seolah-olah kayak kita nggak bisa berhasil, nggak pernah bisa keluar dari kestresannya itu kan. Tapi untungnya ada orang-orang atau lingkaran yang mendukung, baik itu teman-teman di Jogja atau dari Ishan untuk saya, dari keluarga, mereka semua beri dukungan sehingga saya bisa melewati semua rintangan-rintangan itu. Jadi stres itu biasa, jangan khawatir. Gunakan stres itu untuk mendorong motivasi kalian lebih dan lebih lagi itu. Itu akan membuat kalian naik level lah istilahnya, jadi lebih kuat lagi ke depannya. Ilmu kedokteran yang diajari pertama kali itu tentang apa sih dok? Dan sulit nggak? Correct me if I'm wrong, guys. Tapi cemil. Tapi begitu masuk semester pertama itu karena kita sistemnya udah problem based learning, jadi itu udah sistem blok gitu kan. Jadi kita belajar per sistem, misalkan sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan atau tentang otak. Dan di situ nanti kita belajar dari detailnya. Fisiologi, histologi, biochemistry, anatomi, semuanya. Jadi kita belajar itu semua per sistem atau per organnya. Jadi nggak belajar satu mata kuliah tahun pertama ke tahun keduanya mata kuliah lain, tapi per paket gitu sih, gitu. Gak mau nanya, cuma mau bilang baik-baik sama Ishan yang cakep. Ya. Siap Bu. Mata kuliah terasik dan terenggak banget selama kuliah apaan dok? Mata kuliah terasik ya, saya sih
banyak menikmati waktu koas. Jadi benar-benar ketemu dengan pasien, keliling stase, itu menurut saya seru. Bahkan pengalaman yang buruknya pun akhirnya kalau dipikir lagi kayak ternyata seru gitu loh, ada memorinya juga. Tapi kalau misalkan untuk preklinik ya, jadi pas sekolah esketnya masih di kampus, saya suka tutorial sebenarnya. Jadi kita tuh ada tutorial setiap minggu tuh 2 kali pertemuan bahas kasus. Jadi kita dikasih kasus, terus kita harus berusaha pecahkan kasus itu, saling diskusi, saling argumen kalau perlu, dan itu apa ya, menstimulasi wawasan kita banget sih. Jadi saya menikmati tutorial. Yang nggak saya sukai mungkin pelajaran praktikum kayak biochem nggak terlalu, parasitologi nggak terlalu suka, mohon maaf ya. Hal yang paling gak bisa dilupain pas kuliah kedokteran apa dok? Sebenarnya waktu masa-masa koas sih, waktu zaman forensik nih masih terngiang-ngiang, jam 2 pagi, jam 3 pagi dapat telepon, semuanya harus langsung ke rumah sakit karena ada pasien baru meninggal, harus diotopsi, dan kita datang dalam keadaan ngantuk, dingin pagi-pagi, dan harus langsung otopsi. Dan itu Biaya kuliah kedokteran berapa sih di UGM? Boleh dibilang gak sih? Reguler sama internasional bisa dibilang jauh berbeda. Dan setahu saya untuk reguler sendiri itu dibagi lagi sesuai dengan kemampuan keluarga ya. Jadi bisa full atau mungkin separuh, atau untuk yang kurang mampu mungkin sekian persen. Jadi itu kalian coba bisa cari sendiri ya yang terbaru berapa di websitenya. Untuk yang internasional flat, semuanya harganya sama, dan itu kalian juga bisa cek di website juga. Mungkin saya nggak tahu harga yang sekarang berapa, tapi sekarang udah sistem UKT ya kalau nggak salah, jadi nggak ada uang pangkal, jadi langsung per semesterannya. Kalau zaman saya dulu ada uang pangkal, terus per semester bayar lagi. Untuk program internasional uang masuknya kalau nggak salah 135 juta itu uang pangkal, terus per semesternya itu 18,5 juta, dan nanti saat koas itu naik lagi jadi 22 juta kalau nggak salah per semesternya. Jadi nanti esketnya 7 semester, koasnya sekitar 4 semester ya, kalian kalkulasi sendiri ya. Bisa masuk kedokteran UGM satu percobaan atau tes atau berkali-kali? Karena saya dari program internasional, zaman saya 2012 itu ada 2 gelombang. Jadi kalau gagal gelombang pertama masih bisa coba gelombang kedua. Mungkin masih bisa kayak gitu ya untuk sekarang. Dan kalau ada ujian mandiri beberapa gelombang juga mungkin seperti itu juga bisa berulang-ulang. Tapi kalau kayak ujian apa sih SNMPTN tuh, SBMPTN namanya sekarang, mungkin cuma sekali ya. Kak, gimana sih caranya bisa nemenin Isyan manggung padahal lagi kuliah kedokteran? Nah itu bolos enggak. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu libur sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak sering-sering banget kita ketemu. Jadi cuman pas ada liburan. Tapi sebenarnya enakan pas zaman koas. Jadi setelah selesai stase suka ada jeda 1 atau 2 minggu, saya usahakan pulang. Waktu itu pas si Isyan udah di Indonesia gitu, saya samperin, misalkan lagi di Bandung atau Jakarta manggung, saya temenin. Jadi benar-benar manfaatkan periode itu. Memang nggak lama, seminggu, tapi habis itu ya bermakna sih sebetulnya. Make the most of our time sebenarnya. Masuk kuliah umur berapa dok? Saya masuk kuliah umur 17 tahun. Apa aja tantangan paling berat saat masuk UGM? Menyiapkan mental agar tidak merasa minder kali ya. Lagi-lagi pasti mungkin itu wajar kalau kalian merasa minder melihat teman kalian yang seolah-olah nilainya bagus terus. Apalagi kalau misalnya kalian selama SMA selalu nomor 1 nih, terus begitu masuk kuliah di FK tiba-tiba jadi nomor sekian, atau teman-teman kalian nggak sebagus teman-teman kalian yang lainnya. Yaitu kalian jangan minder, kalian tetap harus optimis dan tetap jalan terus lah. Ingat kalian bergerak di track kalian masing-masing, jadi jangan bandingkan dengan track orang lain gitu. Semenjak kuliah baru tertarik tentang kesehatan mental atau udah dari lama kak? Saya itu tadinya kepikiran mau lanjut saraf neurology atau belajar neuroscience aja, jadi peneliti, jadi researcher, ambil S2 S3 di neuroscience. Tapi seiring dengan perjalanan kuliah, terutama pas masa-masa koas kayaknya sih, saya akhirnya menemukan bahwa sepertinya lebih cocok bidang kedokteran jiwa, jadi kesehatan mental, karena itu cukup menarik ya. Banyak hal unik yang sebenarnya masih belum kita ketahui, masih bisa kita pelajari lagi. Kalau bidang neurologi sendiri itu banyak berkaitan dengan anggota gerak ya, jadi masalah saraf dan sebagainya. Saya ingin lebih fokus di masalah pikiran atau masalah
kerja otak itu sendiri dan dampaknya terhadap perilaku seseorang gitu. Itu sih yang sebenarnya saya pengen pelajari lebih lanjut lagi. Makanya rencananya mudah-mudahan bisa ambil spesialis kedokteran jiwa, kemudian terus lanjut studi lagi, ambil research mungkin di bidang neuroscience atau neuropsychiatry mudah-mudahan. Untuk lulusan SMK apakah ada peluang masuk FK, Dok? Setahu saya kalau kedokteran hanya buka untuk lulusan IPA gitu sih. Setahu saya kalau di UGM ya, kalau di instansi lain mungkin saya kurang tahu, tapi setahu saya sih itu untuk kedokteran harus IPA. Gimana waktu persiapan UKM PPD-nya, Kak? Maaf agak melenceng. Oke, jadi UKM PPD itu ujian akhir ketika sudah selesai koas, ujian yang paling besar untuk menjadi dokter. Ujian itu ada tes di komputer ya, pilihan ganda, berapa ratus soal gitu. Terus habis itu ada tes OSCE-nya juga, jadi kita ada pasien simulasi, jadi harus pura-pura jadi dokter, kita berhadapan dengan pasien simulasi. Dan persiapannya sih saya 2 bulan sebelum UKM PPD itu intensif bimbel. Jadi ada bimbel khusus untuk latihan UKM PPD ini. Jadi ini saya intensif, itu belajarnya berjam-jam setiap hari. Jadi di kampus pagi sampai sore, terus pulang itu langsung bimbel sampai malam setiap hari. Setelah itu belajar mandiri lagi setiap hari selama 1,5 bulan lebih. Tips belajar Kakak dulu gimana? Apakah bimbel atau tidak? Selama kuliah kedokteran ini saya nggak bimbel, jadi belajar sendiri atau belajar berkelompok sama teman-teman. Bimbelnya baru pas persiapan ujian besar paling akhir, UKM PPD tadi. Cara belajar dokter gimana, Dok? Jenius banget, bagi tipsnya dong, Dok. Amin, jenius, amin. Masing-masing diri kan pasti punya cara belajar yang berbeda-beda dan yang paling tepat ya. Ada orang yang auditori, yang mungkin mengandalkan pendengaran. Seperti saya auditori, saya seneng kalau misalkan di lecturein gitu, dikasih tahu, diajarin atau sama teman juga bisa kita diskusi. Ada juga yang visual, harus mencatat, melihat. Ada juga kinestetik, jadi harus mempraktekkan. Kalau saya auditorik, tapi saya awal lebih suka belajar sendiri dulu, habis itu baru bareng-bareng sama teman-teman lainnya sih. Kalau saya pribadi. Tips belajar buat ujian masuk di UGM dong, Dok. Kalian pasti harus menemukan cara belajar paling efektif untuk diri kalian ya. Tapi untuk masuk kuliah kedokteran sih kalian mempersiapkan semua macam tes yang harus kalian lakukan, misalkan lewat SBMPTN, kalian kerjain soal-soal SBMPTN. Tapi kalau misalkan seperti saya, misalkan mau daftar internasional, itu mungkin bisa mempersiapkan soal-soal atau mencari soal-soal dari tahun-tahun lalu, belajar latihan soal ya. Jadi selain kalian belajar ilmunya, tapi harus dipraktekkan dengan mengerjakan soal. Jadi lebih terbiasa untuk mengerjakan soal secara cepat. Kalau menurut saya sih gitu, cara paling tepat. Selama jadi mahasiswa, organisasi apa saja yang diikuti, Kak? Oke, jadi tadi saya bilang ya, saya ikutin berbagai macam organisasi. Tapi besarnya sih saya gabung di CIMSA, Center for Indonesian Medical Students Activities. Dan saya juga gabung di BKPI, Badan Khusus Program Internasional, di mana saya sempat menjabat sebagai ketuanya selama setahun. Itu 2 organisasi terbesar yang saya ikutin, tapi saya juga terlibat dalam kepanitiaan lainnya juga, acara-acara lain. Termasuk acara musik juga gitu. Materi perkuliahannya gimana, Kak? Materi perkuliahannya luas banget. Kita belajar banyak banget dari ilmu dasar sampai nanti kita simulasi pasien, contohnya seperti itu. Jadi itu akan bertahap, dari kita belajar dasarnya dulu yang meliputi anatomi, fisiologi, biochemistry, histologi dan sebagainya. Habis itu nanti baru kita menggunakan ilmu itu saat kita harus masuk ke fase klinik nantinya gitu. Jadi materinya banyak banget sih sebenarnya, banyak banget. Dan untuk di UGM sendiri kan dibagi jadi blok ya, jadi per sistem. Jadi kita belajarnya lebih komprehensif ya per sistem soalnya. Jadi cara berpikirnya akan lebih efektif ya untuk cara berpikir seorang dokter.